Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan pengajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 86. Itulah. Ya. Ya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunsarun. Ulaika itu artinya boleh mereka itu, boleh mereka ini. Tapi sebenarnya ulaika itu menunjukkan yang dekat mereka ini. Mereka ini itu siapa? Yang disebutkan di atas tadi, yaitu orang-orang Yahudi yang suka mengusir keluarganya, yang suka berhubungan, berperang-perangan tanpa hanya dengan sedikit sebab. Jadi itu namanya orang-orang Yahudi itu disebutkan di sini, yang ditunjuknya itulah mereka itu atau mereka ini adalah alladzina ishtarau hayatud dunya. Alladzina ishtarawul hayatad dunya. Alladzina orang-orang adalah orang-orang. Ishtarau itu artinya membeli. Membeli sama dengan menukar. Al-hayata kehidupan dunia, kehidupan dunia. Bil akhirah dengan akhirat. Jadi orang-orang Yahudi itu kata Allah adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Apa maksudnya? Artinya digantinya kehidupan, mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, atau mengutamakan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat. Orang itu tidak yakin adanya kehidupan akhirat. Yang penting katanya selama hidup di dunia ini dilepaskan, keinginan dilepaskan. Apa yang kita inginkan cari, tidak peduli apakah itu halal, haram, walaupun dengan berbunuh-bunuhan, walaupun dengan menganiaya orang, menzalimi orang lain, dengan menipu. Yang penting kita utamakan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat. Itu namanya membeli, menukar kehidupan dunia akhirat dengan kehidupan dunia. Jadi dia tidak peduli dengan kehidupan akhirat, yang dipentingkan hanya kehidupan dunia saja. Itu namanya membeli. Nanti di akhirat orang-orang yang seperti itu akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang dahsyat. Lalu kata Allah,
fala yukhaffafu anhumul azabu. Fala, fa itu maka, la itu tidak, maka tidak. Yukhaffafu diringankan, maka tidak akan diringankan anhum dari mereka. Apa yang tidak diringankan? Azabu. Tidak akan diringankan dari mereka azab. Sudah diberi azab yang dahsyat, yang kuat, yang keras, dan tidak akan diringankan. Begitu beratnya azab diberikan kepada orang Yahudi itu nanti. Walahum yunsarun. Wala, wa dan la tidak hum mereka itu. Jadi tadi ulaika mereka ini, kalau hum mereka itu. Dan tidaklah mereka itu akan ditolong. Jadi sedang menghadapi azab di akhirat, tidak ada yang akan menolong, akan mengeluarkan dari azab itu, akan melepaskan daripada azab yang dahsyat itu, tidak ada. Itu namanya walahum yunsarun, tidak akan ditolong, tidak ada penolong. Walaqad ataina Musal kitabah. Walaqad. Itu wa itu dan artinya. La itu sesungguhnya, qad juga sesungguhnya. Jadi dua kali sesungguhnya. Sesungguhnya itu maksudnya sungguh sebenarnya, atau la yang pertama itu sebagai sumpah, qasam. Demi sesungguhnya kata Allah, ataina telah kami berikan, ataina Musa kepada Musa. Apa yang diberikan kepada Musa? Alkitab. Alkitab di situ maksudnya Taurat. Demi sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Karena itulah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Wa qaffayna. Qaffayna itu artinya kami iringi, ittiba. Kami susulkan atau kami iringkan. Qaffayna itu kami iringkan, min ba'dihi dari sesudahnya. Sesudahnya itu nya. Sesudah siapa? Sesudah Musa tadi diiringi birrusul, dengan beberapa orang rasul. Jadi ada beberapa rasul akan menyusul sesudah Nabi Musa kata Allah. Itu maksudnya. Demi sesungguhnya kami berikan kepada Musa kitab Alkitab Taurat, dan kami iringi sesudah Musa itu dengan beberapa rasul. Siapa rasul yang akan menyusul Nabi Musa? Yang pertama Nabi Isa, juga sebagai rasul menyusul. Setelah beberapa lama kemudian lahir Nabi Isa. Setelah pergi Nabi Musa naik ke langit, beberapa tahun kemudian datang Nabi Muhammad. Itu namanya susul menyusul. Kami iringi dengan beberapa rasul. Itu maksudnya. Wa ataina Isa bin Maryam. Ataina sama dengan yang tadi di atas. Dan telah kami berikan kepada Nabi Isa ibnan Maryam. Nabi Isa anak Maryam. Jadi dia tak punya bapak, tak disebutkan bapaknya di sini. Kalau nabi-nabi yang lain disebutkan bapaknya Muhammad bin Abdullah. Ini karena Isa tak punya bapak, ibunya disebutkan. Kami berikan kepada Isa anak Maryam. Hanya satu inilah manusia yang anak ibu, yang selebihnya anak ayah. Hanya Nabi Isa yang anak ibu. Yang lain-lain anak ayah semuanya. Sampai sekarang, manusia sekarang sampai di sini
Anak ini anak ayah, disebutkan binnya. Kalau perempuan bintinya, disebutkan nama ayah, tidak disebutkan nama ibu. Tapi sampai di Nabi Musa ini disebutkan nama ibu, karena dia tidak punya ayah. Dan kami berikan kepada Isa anak Maryam bin Maryam, apa yang diberikan Allah kepada Isa bin Maryam, al-bayyinat, keterangan-keterangan, dalil-dalil, bukti-bukti yang nyata. Itu bayyinat namanya. Bayyinat itu bukti-bukti yang nyata bahwa Nabi Isa itu adalah Rasul utusan Allah. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Isa itu Rasul. Ada mukjizat, menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit kulit, macam-macam penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Nabi Isa bisa. Itu nama bayyinat, keterangan-keterangan nyata yang menunjukkan bahwa Nabi Isa itu seorang Rasul. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ayyadna artinya qawaina, kami kuatkan. Kami kuatkan Isa itu dengan Ruh Kudus. Betul. Ruhul Kudus. Ruh Kudus itu artinya Jibril, malaikat Jibril. Mungkin kita bertanya, Bapak Ibu bertanya, kenapa Jibril itu diberi nama Ruhul Kudus? Ruhul Kudus, Ruh itu ditulis, Kudus itu Allah yang Maha Suci. Jadi karena Jibril itu tidak dilahirkan seperti biasanya, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi ditiupkan roh. Allah menciptakan Jibril itu hanya dengan roh saja. Tidak ada jasadnya, tidak punya kaki, tak nampak tangan kaki. Cuma roh saja. Maka disebutlah di dalam ayat ini Jibril itu Ruhul Kudus. Diperinci oleh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, roh itu itulah Jibril. Kudus itu Allah yang Maha Suci. Jadi roh yang dihembuskan oleh Allah menjelma sebagai malaikat Jibril. Kalau ada nanti di tempat-tempat lain Roh Kudus itu namanya malaikat Jibril. Itulah yang menguatkan Nabi Isa, yang mempertegas bahwa Nabi Isa itu adalah Rasul. Dia pula yang meniupkan roh ke dalam rahim Maryam. Itu maksudnya. Jadi Isa tak punya ayah, sedangkan Jibril tak punya ayah, tak punya ibu. Cuma ada roh, tubuh halus. Ada manusia tak punya ayah, tak punya ibu, tapi bertubuh kasar, namanya Adam. Adam tak punya ayah, tak punya ibu, tapi bertubuh kasar, namanya Adam. Itulah nenek moyangnya manusia. Ya, itu keterangannya. Ruhul Kudus itu malaikat Jibril, roh, makhluk halus, tidak pakai jasad. Apa kullama ja'akum rasulun. Apa kullama, ada apa? Apakah? Apakah? Sebenarnya yang pertama itu adakah? Adakah? Maka. Adakah maka? Tiap-tiap datang. Kullama itu tiap-tiap. Setiap jadi juga. Setiap datang kepadamu seorang rasul. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul? Bima la tahwa anfusukum.
bima la tahwa, membawa apa. Bima itu membawa, ma itu apa, membawa apa yang tidak diingini oleh nafsu. Anfus itu nafsu, membawa apa yang tidak diingini oleh hatimu, oleh nafsumu. Istakbartum, kamu menyombongkan diri. Nah, itu maksudnya. Jadi kata Allah, apakah setiap datang seorang rasul kepadamu membawa sesuatu yang tidak kamu inginkan, lalu kamu menyombongkan diri? Istakbartum. Jadi begitulah sifat orang Yahudi. Datanglah sesudah Nabi Musa itu, datang Nabi Isa, dia menyombongkan diri kepada Nabi Isa. Nah, itu kan seorang rasul datang kepadanya yang tidak disukainya. Mungkin menyembah Allah, menyembah Tuhan yang satu, dia tidak mau. Kesukanya hanya menyembah patung berhala misalnya. Jadi ada yang tidak diingininya. Istakbartum, dia menyombongkan diri. Kemudian datang lagi Nabi Muhammad, Rasul yang terakhir. Itu namanya la tahwa anfusukum mustakbartum. Datang kepada kamu seorang rasul yang tidak kamu ingini, yang tidak sesuai dengan seleramu, kamu menyombongkan diri, kamu katakan dia bukan rasul. Itu maksudnya. Muhammad itu tidak rasul katanya. Isa itu pun tidak rasul. Fafariqan kazzabtum. Ada sekelompok nabi-nabi atau rasul-rasul itu kazzabtum, kamu dustakan. Jadi ada sekelompok nabi-nabi kamu dustakan. Misalnya termasuklah Nabi Isa, Nabi Muhammad itu didustakannya. Oh, itu tidak nabi, itu tidak rasul katanya. Itu namanya, itulah kerja orang-orang Yahudi seperti itu. Itu namanya didustakan. Wa fariqan taqtulun, dan ada sekelompok nabi, nabi-nabi yang kamu bunuh. Fariqan itu satu kelompok, satu partai, satu golongan. Lebih dari satu lah, dua misalnya. Itulah satu kelompok. Taqtulun, kamu bunuh. Ada nabi-nabi yang dibunuh oleh Yahudi, seperti Zakaria, Yahya. Zakaria sudah punya anak namanya Yahya. Kedua nabi ini dibunuh oleh orang Yahudi. Apa sebab? Karena Nabi Zakaria itu mengeluarkan fatwa haram hukumnya menikah dengan anak tiri. Orang Yahudi menyuruh buatlah undang-undang bahwa halal menikah dengan anak tiri. Ini urusan Allah, kata Zakaria. Karena itu orang Yahudi membunuhnya. Sampai kepada Yahya yang melanjutkan tugas ayahnya sebagai nabi juga dibunuh. Jadi nabi yang dua itu dibunuh oleh orang Yahudi. Kalau Nabi Isa, Nabi Muhammad didustakan oleh orang Yahudi. Itu maksudnya. Wa qalu qulubuna ghulfun, dan mereka berkata, apa katanya? Qulubuna ghulfun, hati kami tertutup katanya. Diakuinya hati kami tertutup, tidak bisa menerima apa-apa yang disampaikan oleh Muhammad itu. Hati kami tertutup, tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Itu namanya gulfun, hati kami tertutup. Jadi orang-orang yang seperti itu, yang tertutup hatinya, bala'anahumullahu bikufrihim. Bahkan la'anahumullah, la'anah
la'ana itu mereka dikutuk oleh Allah. Bikufrihim disebabkan kekafirannya, keingkarannya. Jadi orang-orang Yahudi itu dikutuk oleh Allah. Kalau di dalam surat Al-Fatihah namanya maghdubi alaihim, dimurkai Allah. Apa artinya orang yang terkutuk? Orang yang dikutuk Allah itu apa artinya? Yaitu dijauhkan dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Itu namanya terkutuk. Siapapun yang sudah dikutuk oleh Allah, artinya dia jauh dari rahmat Allah. Faqalilan ma yu'minun. Maka sedikit sekali yang beriman. Jadi ada juga orang Yahudi yang beriman. Tidak semuanya terkutuk. Di Palestina itu yang menghancurkan, yang membunuh umat Islam di Palestina itu kan Yahudi. Tapi masih banyak juga masih ada juga yang Islam. Orang Yahudi itu masih ada juga yang sudah masuk Islam. Itu kata Allah di sini, faqalilan ma yu'minun. Hanya sedikit yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu adalah orang-orang yang memberi. Ya, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang memberi kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsawun. Maka tidak akan diringankan dari mereka siksaan, azab, dan tidak pula mereka akan ditolong untuk mengeluarkan dari azab. Walaqad ataina Musal kitaba. Demi sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Wa qafaina min ba'di birrusul. Dan kami iringkan, kami susulkan sesudah Musa itu beberapa rasul. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Dan kami berikan kepada Isa bin Maryam keterangan-keterangan, bukti-bukti yang nyata. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami perkuat Isa itu dengan Roh Kudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu yang tidak diingini oleh dirimu, kamu menyombongkan diri, istakbartum. Wa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Segolongan rasul-rasul itu kamu dustakan, dan segolongan lain kamu bunuh. Wa qalu qulubuna ghulf. Dan mereka berkata hati kami tertutup. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Bahkan Allah telah mengutuk mereka disebabkan keingkarannya. Faqalilan ma yu'minun. Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita coba membaca bergantian agar lebih mantap. Ibu-ibu dulu. Mereka itu adalah orang-orang yang memberi
Ya. Akan diringankan dari mereka azab akan ditolong. Ya. Birrusul. Kami berikan kepada Musa. Ya. Kami iringkan sesudahnya dengan beberapa rasul. Ya. Ya. Bukti-bukti kebenaran yang nyata. Ya. Dan kami perkuat dengan dengan malaikat Jibril. Dengan malaikat Jibril. La tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyembuhkan diri. Ya. Sebagian kamu ada yang mendustakan. Dan sebagian kamu ada yang membunuh. Sebagian rasul itu ada yang kamu dustakan. Sebagian rasul itu ada yang kamu dustakan. Dan sebagian rasul ada yang membunuh. Itu. Pun, ya, dan mereka berkata, hati kami tertutup. Ya. Bahkan Allah telah menunjuk mereka melaknat, ya. Boleh melaknat, boleh. Melaknat mereka dengan keinginan mereka. Ya. Maka sebagian mereka ada yang beriman. Maka sedikit